Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program Belajar Bareng Tabernakel. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lanjut, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Hingga di sore hari ini kami boleh bersama-sama mau belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, mampukan kami Roh Kudus untuk memahami, mengerti isi hatimu, dan menjadi pelaku firman-Mu. Jalannya, jalan ini kami serahkan dalam tangan-Mu, biar Engkau sendiri yang menyertai dan memberkati kami. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita dari firman Tuhan, yang kita sudah sampai di episode yang ke-9 dari belajar bareng kitab Kejadian. Di episode yang ke-9 ini kita akan belajar tentang tanda langit, ya. Tanda langit. Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari yang kedua dikatakan Tuhan menciptakan cakrawala. Di waktu yang lalu kita sudah belajar dari Kejadian 1 ayat 6 sampai 7 bahwa Tuhan menciptakan cakrawala untuk memisahkan air yang di atas dengan air yang di bumi. Ada beragam terjemahan tentang cakrawala ini. Ada yang menyebutnya sebagai kubah, ada yang menyebutnya sebagai ruang antariksa, ada yang menyebutnya dengan hamparan bentangan, dan secara umum kita mengenalnya dengan nama langit. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat ini, tentu kita menyadari bahwa langit yang ada di atas itu adalah semua ciptaan Tuhan, yang semua tidak dirancang dengan sembarangan, tetapi ada maksud Tuhan atas setiap ciptaannya. Cakrawala atau langit ini adalah ide dan inisiatif dari Tuhan sendiri. Untuk apa dikatakan memisahkan air yang di atas dengan yang ada di bawah. Yang itu sebabnya cakrawala ini dia menjadi pembatas. Dia juga selain itu ada nilai estetik, ya, ada nilai keindahan. Jika kita melihat langit, Bapak Ibu Saudara sekalian, misalnya kalau kita ke satu tempat, ya di Wonosobo banyak ya Bapak Ibu, tempat-tempat wisata, pemandangan, kita bisa mengagumi keindahan dari langit. Dan kita melihat inilah yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan manusia, bukan hanya sekedar sebagai pembatas, sebagai pelengkap, tetapi juga ada keindahan di dalamnya. Dan saat ini Bapak Ibu, kalau kita melihat juga bahwa langit itu dalam kehidupan sehari-hari juga kita anggap sebagai penanda. Misalnya kalau ada langit yang mendung, oh ini mau hujan. Ada langit cerah, oh ini enak ya, misalnya mau keluar dan lain sebagainya. Kita melihat di Matius pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Matius pasal yang ke-16, Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Di sana Tuhan Yesus pernah mengatakan, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Ya, kalau kita baca dari ayat yang kedua, dari Matius 16 ayat yang kedua, tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Nah, di sini yang kita ambil adalah bagaimana manusia dalam hikmat terbatasnya, dia bisa melihat apa yang akan terjadi ketika ada tanda di langit. Seperti saya katakan tadi, ketika mendung, oh mau hujan. Artinya orang kalau mau keluar dia persiapan misalnya payung, persiapan jas hujan, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita melihat Yesus juga
mencela orang-orang di masa itu dikatakan, tetapi tanda-tanda zaman kamu justru tidak tahu, ya. Padahal inilah yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, selain kita tahu tanda langit, ya, tetapi kita juga mengerti tanda-tanda zaman. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang yang memahami, ya, tanda langit, kita pun belajar bagaimana kita tidak hanya melihat ini sebagai penanda cuaca biasa, tetapi juga kalau kita lihat di Lukas pasal 21 ayat yang ke-11 misalnya. Lukas pasal 21 ayat yang ke-11 dikatakan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Kembali menyinggung masalah langit. Dalam konteks apa Bapak Ibu kalau kita melihat ini terjadi? Kalau kita baca di ayat yang ke-8, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Kalau kita melihat ayat ini, berarti ini tentang kedatangan Tuhan kembali. Ya, kedatangan Tuhan. Ayat 9, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ayat 10, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada para raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ya. Ayat 13, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Secara khusus, ini Yesus berbicara kepada para murid, di mana mereka akan menghadapi satu masa yang tidak mudah, satu masa di mana mereka dikejar-kejar, dihadapkan ke pengadilan, dan para murid kalau kita melihat mereka ada yang menjadi martir dan lain sebagainya. Bagi kita sekalian pun Bapak Ibu, ini menjadi satu peringatan bahwa kedatangan Tuhan pun sudah dekat. Kita bisa nantinya akan melihat lewat tanda-tanda. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan kemudian ada tanda-tanda dahsyat, gempa bumi yang dahsyat, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan katakan, waspadalah dan berjaga-jagalah. Ya, ketika ada berbagai macam tanda itu, kita waspada dan berjaga-jaga. Kemudian, Bapak Ibu, satu lagi, kita melihat kalau tadi dikatakan di Wahyu pasal 12, mulai dari ayat 1, Wahyu pasal 12, mulai ayat 1, Wahyu pasal 12, mulai ayat 1, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda di langit, tanda lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atasnya ada 7 mahkota. Ini juga penggambaran di kitab Wahyu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan ada tanda di langit. Ini penggambaran tentang akhir zaman juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan banyak simbol-simbol yang kalau kita lihat itu merujuk lewat langit, ya, ada tanda-tanda di langit. Nah Bapak Ibu, bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan? Tentu
Kita di satu sisi jangan sampai kita menjadi stres, menjadi ketakutan, wah nanti Tuhan datang, wah nanti bagaimana kalau terjadi aniaya besar dan lain sebagainya. Tapi kita waspada dan berjaga-jaga. Ketika semua tanda itu terjadi, ketika kemudian kita melihat ada sesuatu yang akan terjadi, Roh Kudus memberikan satu peringatan dalam hati kita, kehidupan kita waspada berjaga-jaga. Kita bersiap bukan dengan kekuatan kita, tetapi Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kehidupan kita. Roh Kudus yang dikatakan tadi akan memberikan kekuatan, memberikan pembelaan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kembali tentang langit Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita lihat tentang langit ini, dia adalah juga langit yang terbatas. Langit yang terbatas secara eksistensi ya. Sebab firman Tuhan juga katakan langit dan bumi akan berlalu. Artinya bahwa segala sesuatu yang ada sekarang ya walaupun kalau kita melihat semakin modern, semakin canggih, semakin luar biasa, tetapi firman Tuhan katakan langit dan bumi akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu. Lukas 21, kita melihat ayat yang ke-33. Lukas pasal 21, ayat yang ke-33. Di sana dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini suatu saat akan menuju ya atau dikatakan sedang menuju kepada kesudahannya kalau dalam 1 Yohanes. Dunia ini dan segala keinginannya sedang menuju kepada kesudahannya, kebinasaannya. Termasuk langit dan bumi ini Bapak Ibu Saudara sekalian suatu saat akan berlalu. Tapi kita berpegang pada apa? Firman Tuhan. Yang dikatakan itu benih yang kekal sampai selama-lamanya. Benih yang membuat kita juga dapat terus bertahan di tengah situasi yang tidak mengenakan, di tengah situasi yang menakutkan, mencemaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam keterbatasan itu tentu Tuhan juga memberikan pengharapan. Ya, dalam keterbatasan langit ini bahwa kemudian ada juga pengharapan akan adanya langit dan bumi yang baru. Ini yang kita nantikan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa ada langit dan bumi yang baru bagi orang-orang yang mengikut Yesus, bagi orang-orang yang setia di dalam pengiringan pada Tuhan Yesus. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 kita melihat Wahyu pasal 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Kita bisa bayangkan ya. Ini dikatakan kitab Wahyu, langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi dan tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat 5, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan katakan semua itu benar, bahwa akan ada langit dan bumi yang baru, langit yang pertama akan berlalu. Peringatannya di ayat 27, Wahyu 21 ayat 27 dikatakan apa? Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu.
Nah, jadi Bapak Ibu dikatakan tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Inilah pengharapan kita bahwa dikatakan akan ada langit dan bumi yang baru. Segala sesuatu yang ada di dunia ini sekarang dikatakan semua menuju kepada kesudahannya. Meskipun semakin canggih, semakin luar biasa, tapi kalau kemudian ada penelitian mengatakan bahwa lapisan-lapisan ozon yang semakin tipis, bahwa ada berbagai macam pemburukan ya dari alam sekitar dan lain sebagainya, maka kita sebagai manusia pun belajar waspada dan berjaga-jaga dalam segala situasi. Di sisi lain tidak merusak lingkungan, tidak semakin menambah kerusakan dunia ini, tetapi mau menjadi agen-agen yang ikut melestarikan ya. Meskipun kita tahu dikatakan kalau dalam iman kita langit dan bumi akan berlalu, tetapi kita juga punya satu tanggung jawab sebagai orang Kristen, tidak semakin merusak dunia ini tetapi menjaga melestarikannya sampai nantinya kita mengalami kehidupan yang baru di langit dan bumi yang baru. Karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita yang masih hidup sekarang kita bisa melihat tanda langit, oh ini mau hujan, ini mau panas dan lain sebagainya, tetapi jangan lupa juga tanda zaman. Jangan lupa juga bahwa langit nantinya akan memberikan tanda, ada dikatakan tanda yang dahsyat dan lain sebagainya. Kita belum mengerti apa itu, tetapi kita bersiap berjaga-jaga. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, dan sebagai orang percaya, andalkan Tuhan selalu. Anugerahnya yang menyelamatkan kita, bukan dengan kebenaran dan kekuatan kita sendiri, tetapi oleh kuat kuasa yang daripada Roh Kudus kita dimampukan. Ya, kita diselamatkan oleh anugerah, kasih karunia-Nya, dan hari demi hari Roh Kudus yang membimbing kita dalam kebenaran. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami yang masih hidup di dunia ini Tuhan, untuk terus berjalan dalam kebenaran-Mu, sambil menantikan pengharapan akan langit dan bumi yang baru, yang Engkau sediakan bagi orang-orang yang mengikut Engkau sampai akhir. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang menolong ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.